Kita bertahan. Rasman Arif Nasution ngamuk sidang lawan Hotman Paris diminta tertutup, hampir adu jotos. Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan tersangka Rasman Arif Nasution yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025, hari ini berjalan rusuh. Mulanya, Majelis Hakim memutuskan persidangan dengan agenda pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi pelapor berjalan tertutup untuk umum, dikarenakan terdapat unsur asusila. Hakim merujuk pada pasal 153 ayat 35 KUHP. Hal ini menuai protes dari Rasman Arif Nasution. Menurut dia, keterangan yang akan disampaikan Hotman Paris sudah tersebar di publik. Sidang ini seharusnya tidak tertutup untuk umum yang mulia, karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman juga sudah bicara di mana-mana, protes Rasman Arif Nasution di ruang sidang. Pengacara berdarah Batak tersebut membandingkan kasus ini dengan kasus Vina Cirebon, di mana korbannya juga mengalami pelecehan hingga pembunuhan, namun sidangnya tetap terbuka. Tolong yang adil yang mulia, kami minta supaya media meliput secara live, yang mulia, tutur Rasman. Sudah menjadi kesepakatan majelis hakim, kami berpegang pada pasal undang-undang. Apa yang sudah kami ucapkan tidak akan kami tarik lagi. Kami tidak akan berdebat, kami sudah menyatakan tertutup, sanggah hakim ketua dengan nada marah. Masih tak terima dengan keputusan hakim, Rasman Arif Nasution bahkan berdiri dari kursinya. Saya tidak pernah protes selama ini yang mulia. Kalau gitu tidak usah diadili saja saya, langsung penjarakan saja saya. Saya minta yang mulia adil, ujar Rasman. Melihat Rasman Arif Nasution yang masih tak bisa kooperatif, hakim akhirnya menyetop sidang. Begitu sidang disetop, Rasman Arif Nasution langsung mendatangi Hotman Paris yang duduk di kursi saksi. Hampir terjadi adu jotos di antara mereka. Pihak Hotman Paris langsung melerai perseteruan tersebut. Mereka menjauhkan Rasman dari kursi Hotman. Suasana ruang sidang semakin tak terkendali. Tim pengacara Rasman Arif Nasution bahkan sampai naik ke atas meja, mengungkapkan rasa tak terimanya. Terjadi adu mulut antara pihak Rasman dan Hotman selama beberapa saat. Rasman Arif Nasution makin mengamuk. Sambil berteriak, dia mengaku tak takut masuk penjara. Tidak usah sidang, saya tidak takut masuk penjara. Ujarnya seraya menunjuk-nunjuk. Adapun saat ini, persidangan masih diskors dan akan dilanjutkan pada waktu yang tidak ditentukan. Sidang yang berakhir ricuh itu dipicu oleh ketidakpuasan Rasman terhadap keputusan majelis hakim yang menggelar persidangan secara tertutup. Rasman yang dikenal sebagai seteru Hotman Paris menunjukkan reaksi keras dengan menggebrak meja hakim dan berjalan mendekati Hotman Paris yang duduk di kursi saksi. Meski didatangi dengan penuh emosi, Hotman Paris tetap diam di tempatnya tanpa memberikan respons. Tak lama setelah insiden itu, beberapa orang segera mengamankan Hotman dan menggiringnya keluar dari ruang sidang. Pemicu ketegangan dan protes Rasman Nasution. Sidang ini merupakan buntut dari laporan yang diajukan Hotman Paris terhadap Rasman Nasution. Situasi semakin memanas ketika Rasman, yang berstatus terdakwa, meluapkan amarahnya di tengah jalannya sidang. Ia memprotes keputusan hakim yang menetapkan sidang berlangsung tertutup, sementara menurutnya sidang sebelumnya dilakukan secara terbuka. Dari keterangan awak media, ketegangan ini menyebabkan persidangan harus dihentikan sementara selama sekitar 1 jam. Setelah skorsing, majelis hakim kembali membuka sidang pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat dengan keputusan yang tetap sama, yakni sidang tetap digelar tertutup. Rasman yang tidak terima dengan keputusan tersebut kemudian berdebat dengan hakim ketua dan meminta agar persidangan dilakukan secara terbuka serta disiarkan langsung ke publik. Hakim ketua pun dengan tegas menyampaikan bahwa anggota persidangan bisa meninggalkan persidangan, namun sidang tetap berjalan. Setelah itu, petugas keamanan diperintahkan untuk mengeluarkan pihak yang tidak berkepentingan dari ruang sidang. Rasman Nasution meluapkan kemarahan. Merasa keputusan ini tidak adil, Rasman berulang kali menolak dan bersikeras agar sidang tetap terbuka. Ia bahkan berjalan ke meja hakim ketua untuk menyampaikan protesnya secara langsung. Ketegangan pun semakin meningkat, dengan Rasman yang terus berteriak menuntut transparansi dalam jalannya persidangan. Ia juga meminta agar majelis hakim diganti karena dianggap tidak transparan dalam menangani kasus tersebut. Sampai pada akhirnya, Rasman mendekati kursi Hotman Paris dan berusaha mengkonfrontasinya.
Hakim Ketua lantas menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 153 ayat 36, persidangan akan digelar tertutup karena menyangkut kesusilaan. Rasman menolak keputusan itu dan menyatakan bahwa bukti berupa percakapan antara Iklima dan Hotman Paris sudah tersebar luas di publik. Ia juga menuding Hotman kerap membahas kasus ini di media sosial pribadinya. Oleh karena itu, ia menuntut agar sidang berlangsung secara transparan dan dapat diliput oleh awak media. Namun, majelis hakim tetap pada pendiriannya dan menolak permintaan Rasman. Situasi semakin panas hingga sejumlah personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan ruang sidang. Polisi pun meminta seluruh pihak yang tidak berkepentingan untuk keluar, kemudian menutup ruang sidang sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sidang resmi ditunda hingga tanggal 20 Februari tahun 2025. Hotman Paris melapor ke Wamenko Hukum. Tak hanya berhenti di situ, perseteruan antara pengacara terus berlanjut di luar ruang sidang. Hotman Paris dikabarkan melaporkan insiden tersebut kepada Wakil Menteri Koordinator Hukum, Otto Hasibuan. Dalam sebuah video, Hotman meminta Otto untuk mencabut izin praktik advokat Firdaus Oiwobo, yang dituduh melakukan tindakan tidak pantas dengan naik ke meja persidangan. Menanggapi laporan tersebut, Firdaus Oiwobo tidak tinggal diam. Ia menegur Hotman dan menyarankan agar permasalahan diselesaikan secara profesional, tanpa harus melapor ke berbagai pihak. Anda kalau memang genleman, tidak perlu mengadu kemana-mana, Hotman. Kita adu ilmu saja. Anda punya disiplin ilmu, saya juga punya disiplin ilmu. Jadi mari kita adu ilmu, ujarnya, dikutip dari video yang diunggah di akun TikTok-nya Firdaus Oiwobo pada Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025. Firdaus juga mempertanyakan alasan Hotman meminta pendapat dari berbagai pihak. Kenapa harus mengadu ke sana-sini? Apa Anda bukan sarjana hukum? Kenapa harus meminta pendapat dari profesor atau doktor lain? Tambahnya dengan nada kesal. Ia pun geram dan menantang Hotman untuk menjelaskan situasi di ruang sidang yang menurutnya menunjukkan adanya keberpihakan. Saya hanya refleks, ingin menyeberang ke sana, tetapi ditahan oleh jaksa. Akhirnya saya berdebat dengan jaksa, ujar Firdaus. Dalam unggahan videonya, Firdaus bahkan menantang Hotman Paris untuk berdebat secara langsung di sebuah program televisi. Saya tunggu kau debat di TV, Bang Hotman, tulisnya dengan nada menantang.